Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Sinar keemasan menimpa kaca jendela gedung tinggi nan megah, Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Sebuah tempat di mana para dokter terbaik berkumpul, dan kehidupan berkejaran dengan waktu. Pasien datang silih berganti. Suara sirine ambulans memecah kesunyian pagi. Perawat-perawat berjalan cepat, berpacu dengan detik, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Di tengah kesibukan itu, berdirilah seorang dokter muda. Usianya akhir 20-an. Namanya Dr. Arina Prameswari. Cantik, cerdas, penuh wibawa. Wajah tirus, mata tajam, dan tubuh semampai membuatnya terlihat sempurna. Ia lahir dari keluarga dokter ternama, ayah seorang ahli bedah, ibunya spesialis jantung. Hidupnya penuh kemewahan dan gengsi. Semua itu membentuk dirinya menjadi sosok perfeksionis, tegas, namun seringkali dingin dan arogan. Arina tidak sembarang bicara. Bahkan dengan sesama rekan medis, ia memilih-milih. Baginya, hidup ini soal kelas. Dan tidak semua orang pantas naik kelas. Pagi itu, saat ia sedang memeriksa rekam medis di ruang IGD, seorang pemuda masuk dengan tergesa. Helm masih tergantung di tangan kirinya, keringat membasahi kaos oblong sederhana di tubuhnya. Di punggungnya, kotak besar berisi obat. Motornya terparkir di luar, motor tua penuh debu. "Permisi, saya dari Apotek Sumber Sehat. Ini pengiriman untuk IGD," ucapnya pelan pada salah satu perawat. Dialah Arhan. Namun langkahnya yang terburu membuat ia tak sengaja menyenggol troli peralatan medis di dekat Arina. Troli itu bergeser, hampir menjatuhkan satu set instrumen bedah mahal. Sekejap, suasana hening. Semua mata menoleh. Arina mendongak, tatapannya tajam menusuk. "Halo, kamu tidak lihat jalan?" Suaranya lantang, membuat udara di ruangan seakan berhenti. Arhan kaku. Cepat-cepat ia menegakkan kembali troli itu. "Maaf, Dok. Saya tidak sengaja." Namun Arina mengangkat alisnya. Nada suaranya semakin dingin. "Maaf, kamu tahu berapa harga alat ini? Kamu pikir ini pasar? Enak saja datang dengan baju lusuh, penuh keringat, lalu bikin kerusakan." Arhan terdiam. Menunduk. Hatinya tercekat. Arina melanjutkan dengan tatapan merendahkan. "Lain kali cuci dulu dirimu sebelum masuk. Bau solar, debu, bisa bikin pasien mual. Mana sopan santunmu?" Ruangan itu membeku. Semua orang hanya terdiam. Arhan menggigit bibir, menahan rasa malu. Ia menyerahkan kotak obat kepada perawat, lalu melangkah pergi. Tanpa kata, tanpa protes. Namun di balik diamnya, hatinya hancur. Bukan sekali ini ia dihina. Tapi entah mengapa, perkataan dokter cantik itu terasa jauh lebih menusuk. Mungkin karena diam-diam, ia mengaguminya. Sejak pertama kali melihat Arina beberapa bulan lalu, Arhan tahu, dokter itu cerdas. Tapi hari itu ia juga belajar sesuatu. Kecerdasan tak selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Arina sendiri masih kesal. Kenapa rumah sakit kita masih pakai jasa kurir seperti itu? Tidak profesional, gerutunya pada perawat. Salah seorang perawat menjawab hati-hati, "Maaf, Dok, Arhan itu sebenarnya baik. Dia pekerja keras. Kalau tidak salah, dia juga kuliah malam." Arina mendengus. Kuliah? Dengan penampilan seperti itu, dunia ini sudah kebanyakan orang bermimpi terlalu tinggi. Perawat itu memilih diam. Dalam hatinya ia tahu, hidup bisa berbalik arah kapan saja. Dan kadang, orang yang dipandang rendah justru punya hati yang paling tinggi. Di luar sana, Arhan kembali menunggangi motornya. Jalanan kota terasa panjang. Angin menerpa wajahnya, namun tak cukup kuat menghapus rasa sakit di hatinya. Meski begitu, ia tetap berbisik pada dirinya sendiri. "Aku mungkin miskin sekarang, tapi aku tidak akan berhenti berjuang. Suatu hari nanti, aku akan jadi orang yang mereka hormati. Bukan karena harta, tapi karena siapa aku." Ia tak tahu,
Pertemuan singkat yang penuh hinaan itu sebenarnya awal dari sebuah cerita besar. Sebuah kisah tentang roda kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Karena cinta, seringkali datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Hari-hari berlalu. Arhan tetap bekerja mengantar obat. Setiap kali ia datang ke Rumah Sakit Harapan Sejahtera, langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena tubuh lelah, tapi karena luka harga diri yang belum sembuh. Namun meski terluka, ia tetap ramah. Ia menyapa satpam, membantu perawat yang kewalahan, bahkan menyuapi pasien lansia yang ditinggal keluarganya. Semua mengenalnya sebagai pemuda baik hati, sederhana, dan tak banyak menuntut. Kecuali bagi Arina. Baginya, Arhan tetaplah bayangan buram. Sesosok dari dunia yang kotor dan tak terdidik. Ia menjaga jarak, seakan Arhan adalah virus yang bisa mengotori dunia medisnya. Sampai suatu hari, di ruang istirahat dokter, seorang rekan membuka percakapan. "Lin, kamu keras juga ya sama Arhan?" ucap Dokter Aldi sambil menyesap kopi. Arina tak menoleh, matanya tetap pada layar laptop. "Keras? Aku realistis. Rumah sakit bukan tempat untuk orang yang tidak tahu etika dan kebersihan." Aldi hanya tersenyum miring. "Kamu tahu, dia kuliah malam. Fakultas Farmasi di kampus swasta. Siang kerja antar obat, malam belajar. Aku bahkan sempat bantu dia cari buku referensi farmakologi." Arina tertawa kecil, tapi nadanya sinis. "Kuliah itu mudah. Lulus yang susah. Dan kampus swasta? Dengan gaji 1 bulan, aku bisa beli ijazahnya." Dokter Aldi yang duduk di depannya hanya terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Hati-hati, alien. Kadang orang yang kamu pandang rendah, justru jauh lebih kaya dalam hal yang tak bisa dibeli. Kesabaran, ketulusan, perjuangan." Kalimat itu sempat mengendap. Tapi Arina mengabaikannya. Ia terlalu terbiasa hidup di Menara Gading, terlalu nyaman dalam kesombongan yang membungkusnya. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit, Arhan pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah sederhana, di sanalah ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Malam itu, selepas mengantar obat, ia menyeduh teh hangat untuk ibunya. "Bagaimana kerja hari ini, Nak?" tanya sang ibu dengan suara lemah. "Lumayan, Bu. Tadi banyak pesanan ke IGD," jawab Arhan sambil tersenyum. Ibunya mengangguk pelan, lalu menatap putranya dengan cemas. "Ibu lihat kamu sering pulang malam. Kuliahmu bagaimana?" "Masih lancar, Bu. Minggu depan ada ujian praktik. Tapi aku sudah siap." Ada cahaya di matanya. Arhan tahu hidupnya berat. Tapi di balik lelahnya, ada tujuan besar yang ia genggam. Ia tidak ingin sekadar membalas hinaan. Ia ingin membuktikan bahwa untuk berarti, seseorang tak harus lahir dari keluarga kaya. Suatu sore, Arhan kembali mengantar obat ke rumah sakit. Karena pintu depan ditutup untuk renovasi, ia masuk lewat jalur belakang. Dan di sanalah matanya menangkap sesuatu yang jarang ia lihat. Dokter Arina duduk sendiri di taman kecil rumah sakit. Wajahnya pucat, lelah, dan kosong. Tak seperti biasanya, Arina yang anggun, cepat, penuh wibawa. Kali ini ia terlihat rapuh. Arhan ragu. Namun ia memberanikan diri melangkah. "Dokter, butuh bantuan?" Arina menoleh, sedikit terkejut. Tapi tidak dengan tatapan tajam seperti biasa. Hari itu ia baru saja gagal menangani seorang pasien anak yang kritis. Luka itu menekan batinnya. "Tidak, terima kasih," jawabnya pelan. Suaranya tak sekeras biasanya. Arhan mengangguk, hendak pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia menoleh dan berkata, "Kadang kita butuh berhenti sebentar. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia." Arina terdiam. Kali ini ia menatapnya tanpa cemoohan. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya lirih. Arhan tersenyum tipis. "Dosen saya." Arina mengangguk. "Terima kasih." Arhan tak menambahkan apa-apa,
hanya melangkah pergi. Ia tidak tahu, kata-kata sederhananya barusan telah mengguncang sesuatu di dalam hati Arina. Retakan kecil di dinding kesombongan yang selama ini ia bangun begitu tinggi. Beberapa hari kemudian, Arina mulai memperhatikan Arhan dari kejauhan. Ia melihat Arhan membantu seorang pasien tunawisma mencari jalan keluar rumah sakit. Ia melihatnya duduk bersama anak kecil pasien kanker, membacakan dongeng dari buku lusuh. Arina bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang hidup penuh keterbatasan bisa memiliki hati sebesar itu? Mungkin, dunia memang tidak terbagi atas kaya dan miskin, tapi atas mereka yang tahu cara memperlakukan sesama, dan mereka yang belum belajar. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Langit hitam seperti menyimpan amarah, kilat menyambar dan petir bergemuruh. Arina baru saja menyelesaikan dinas malam yang melelahkan. Ia berjalan ke arah parkiran, hanya berbekal sebuah payung kecil yang tak mampu menahan derasnya hujan. Jalan menuju parkiran belakang sempit dan licin. Mobilnya terparkir jauh, karena area utama sedang ditutup. Sepatu hak tingginya beberapa kali tergelincir. Ia menunduk, mempercepat langkah. Namun di tikungan gelap, nasib buruk menantinya. Sebuah motor melaju kencang, pandangan pengendara terhalang derasnya hujan. Brak, tubuh Arina terpental. Payung terlepas. Kepalanya membentur trotoar. Gelap seketika. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda melintas. Motornya tua, tubuhnya basah kuyup diterpa badai. Ia baru saja selesai mengantar pesanan obat terakhir. Mata Arhan melebar ketika melihat sosok yang tergeletak di tanah. "Ya Tuhan, Dokter Arina," bisiknya kaget. Dengan panik, ia memeriksa denyut nadi. Masih ada. Nafasnya berat tapi stabil. Tanpa pikir panjang, Arhan melepas jaketnya yang basah, menutupi tubuh Arina. Ia mencoba menelepon bantuan, tapi sinyal di area itu nyaris hilang. Akhirnya ia mengambil keputusan. Arhan mengangkat tubuh dokter muda itu, menaikkannya ke motor tuanya, lalu melaju menembus hujan badai. Tangannya gemetar memegang kemudi, wajahnya diterpa hujan deras. Namun hanya ada satu hal di benaknya malam itu, menyelamatkan Arina. Sesampainya di klinik, suasana malam itu begitu tegang. Arhan bergegas membantu perawat memasukkan tubuh Arina yang tak sadarkan diri ke ruang perawatan darurat. Nafasnya masih memburu, bajunya basah oleh keringat dan hujan, wajahnya letih, tapi di dalam dadanya hanya ada satu doa, semoga sang dokter bisa selamat. Ia menunggu di luar ruangan dengan perasaan cemas yang tak terkira. Waktu berjalan begitu lambat, hingga akhirnya, setelah berjam-jam, kelopak mata Arina perlahan terbuka. Pandangannya masih kabur. Lampu neon di atas kepala menyilaukan matanya. Samar-samar ia melihat sosok di sudut ruangan. Seseorang yang tertidur dengan tubuh bersandar, matanya berat karena begadang. Sosok itu, Arhan. Dengan suara yang sangat lirih, Arina memanggil. Arhan segera terbangun dan menghampiri. "Alhamdulillah, dokter sudah sadar," ucapnya dengan lega. Arina mengerjap bingung. "Ini, di mana? Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Arhan tersenyum lembut, meski wajahnya terlihat letih. "Dokter ditabrak motor di belakang rumah sakit. Saya yang menemukan dokter, lalu membawa ke klinik. Sekarang sudah ditangani, jangan khawatir." Hening. Sejenak, Arina hanya menatap wajah Arhan. Tapi kali ini, tatapan itu berbeda. Bukan tatapan sinis atau penuh curiga seperti biasanya. Melainkan tatapan kaget, bercampur malu. Dalam hatinya ia teringat, betapa sering ia meremehkan pria sederhana ini. Namun malam itu, justru dia yang menyelamatkan nyawanya. "Kamu yang menolong aku?" tanya Arina pelan. Arhan mengangguk ringan. "Iya, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama kalau lihat ada orang butuh pertolongan." Arina menggeleng pelan, matanya mulai berkaca. "Tidak semua orang, Arhan, tapi kamu melakukannya." Mata mereka bertemu. Diam. Hanya ada keheningan yang dalam, namun di balik itu,
ada sesuatu yang bergeser di hati Arina. Malam itu, ia mulai sadar bahwa martabat manusia tidak pernah diukur dari penampilan, gaji, atau status sosial. Setelah dokter memastikan kondisinya stabil, Arhan tetap menunggui Arina hingga ia tertidur. Ia tidak sempat menghubungi pihak rumah sakit atau keluarga. Ia hanya ingin memastikan wanita yang dulu sering menghina dirinya itu bisa pulang dengan selamat. Dan keesokan paginya, saat Arina terbangun, ia mendapati dirinya sendirian. Hanya ada secari kertas di meja samping dengan tulisan tangan sederhana. "Saya pulang dulu, Dok. Semoga cepat pulih. Jangan khawatir, saya tidak cerita ke siapa-siapa. Kadang kita harus melalui luka untuk bisa melihat dengan hati, bukan mata. Arhan." Arina membaca tulisan itu berulang-ulang. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Entah karena rasa syukur, atau karena rasa bersalah yang kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari itu, untuk pertama kalinya, hidupnya terasa berbeda. Ia tidak bisa lagi fokus seperti biasanya. Bayangan Arhan terus datang dalam pikirannya. Pemuda miskin yang dulu ia anggap remeh, justru menjadi penyelamatnya. Bukan hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga menyentuh hatinya yang selama ini terjebak dalam dunia penuh gengsi dan status. Di rumah, ibunya sampai bertanya, "Lin, kenapa kamu kelihatan beda?" Arina hanya menjawab lirih, "Aku baru saja diselamatkan oleh seseorang yang selama ini aku hina, dan ternyata dia jauh lebih manusiawi daripada aku." Sejak malam itu, hidup Arina bergeser. Senyumnya lebih ramah. Langkahnya tak lagi setinggi dulu. Ia mulai menyapa perawat dengan tulus, menanyakan kabar pasien, bahkan diam-diam, memperhatikan Arhan dari jauh. Suatu siang, di taman rumah sakit, ia melihat Arhan sedang membantu seorang pasien lansia membenahi kursi roda. Tangannya cekatan, wajahnya penuh ketulusan. Tanpa sadar, Arina tersenyum. Ia menghampiri. "Arhan," panggilnya. Arhan menoleh, sedikit terkejut. "Iya, dokter." "Aku mau bilang, terima kasih," ucap Arina pelan. Arhan tersenyum sopan. "Sama-sama, dokter. Saya cuma kebetulan lewat." Arina menggeleng. "Tidak. Kamu lebih dari sekadar kebetulan, kamu menyelamatkanku." Mata mereka bertemu lagi. Arhan menunduk, canggung. "Saya hanya melakukan yang menurut saya benar." Arina duduk di bangku taman, lalu menepuk sisi bangku sebelahnya. "Duduklah sebentar." Ragu, tapi akhirnya Arhan duduk. Untuk pertama kalinya, mereka berbincang bukan sebagai dokter dan kurir obat, tapi sebagai dua manusia yang setara. Arhan bercerita tentang ibunya yang sakit, tentang kuliahnya yang ia biayai sendiri, tentang mimpinya menjadi apoteker dan membuka klinik gratis bagi orang-orang yang tak mampu. Arina terdiam. Hatinya bergetar. Selama ini ia sibuk mengejar prestasi, gelar, dan status. Tapi pemuda sederhana di sampingnya ini justru punya cita-cita yang jauh lebih mulia. "Aku malu, Arhan," bisik Arina. "Dulu aku bilang kamu bermimpi terlalu tinggi. Tapi ternyata, aku yang tidak tahu apa-apa." Arhan mengangguk pelan. "Saya juga pernah marah, Dok. Tapi waktu lihat dokter jatuh, semua itu hilang. Yang saya lihat hanya seseorang yang butuh pertolongan." Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Arina sering mencari-cari alasan untuk bisa berbicara dengan Arhan. Kadang pura-pura butuh bantuan alat medis. Kadang pura-pura bertanya nama obat yang sebenarnya ia tahu. Arhan pun mulai terbiasa dengan perhatian itu. Meski awalnya ia tak berani berharap, gosip mulai beredar di kalangan staf rumah sakit. Ada yang berbisik-bisik tentang kedekatan tak biasa antara dokter cantik dan kurir obat sederhana. Sebagian mencibir, sebagian sinis. Tapi Arina tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih mengikuti kata hati, bukan ekspektasi orang lain. Malam itu, keberanian membawa Arina ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah kontrakan kecil dengan lantai semen dingin, tembok tipis,
dan hanya sebuah kipas angin tua yang berputar lambat. Namun, di balik kesederhanaan itu, Arina merasakan sesuatu yang jauh lebih mewah daripada rumah-rumah megah, kehangatan dan cinta. Ibu Arhan yang sakit-sakitan menyambutnya dengan ramah. "Dokter Arina, maaf ya, rumah kami sederhana sekali. Kami hanya orang kecil," ucap sang ibu dengan suara lemah. Arina tersenyum, lalu menggenggam tangan Ibu Arhan erat-erat. "Justru ibu adalah alasan kenapa Arhan jadi orang hebat. Saya yang merasa terhormat bisa bertamu ke sini." Percakapan hangat malam itu membuat Arina melihat sisi lain kehidupan. Saat pulang, ia menatap Arhan dengan mata yang berbeda. "Aku semakin mengerti sekarang, kenapa kamu bisa jadi seperti ini." Arhan hanya tersenyum, mengangkat bahu. "Saya cuma ingin jadi orang yang berguna." Namun bagi Arina, jawaban itu terlalu sederhana. Karena di matanya, Arhan sudah lebih dari itu. Hari-hari berikutnya, benih cinta mulai tumbuh. Tanpa janji manis, tanpa kata-kata besar. Hanya lewat kehadiran yang saling menguatkan. Suatu sore, di taman rumah sakit tempat mereka dulu pertama kali bicara dari hati ke hati, Arina menunggu Arhan. Di tangannya sebuah kotak kecil berisi bekal buatan sendiri. Ketika Arhan datang, matanya terbelalak kaget. "Dokter, bawa makanan?" Arina tersenyum hangat. "Aku ingin kamu tahu, aku bukan hanya bisa memberi perintah. Aku juga bisa belajar memberi perhatian." Mereka makan bersama, tertawa ringan, seolah dunia yang penuh hiruk-pikuk menjadi sedikit lebih tenang ketika mereka duduk berdua. Namun, cinta tak pernah berjalan mulus. Pagi itu, Arina dipanggil ke ruang direktur rumah sakit, Dr. Hendra. Ruangan dingin itu terasa semakin menekan saat ia mendengar kata-kata sang direktur. "Arina, ada keluhan dari staf. Mereka bilang kamu terlalu dekat dengan salah satu pegawai non-medis, Arhan." Arina menatap serius. "Apa itu melanggar aturan?" Dr. Hendra menggeleng. "Tidak tertulis. Tapi ingat, reputasi kita penting. Kamu calon dokter spesialis. Kedekatan dengan seorang kurir obat bisa jadi bahan omongan." Dulu, mungkin Arina akan mengangguk dan tunduk pada aturan tak tertulis itu. Tapi kini hatinya berbeda. Arhan bukan sekadar kurir, Pak. Dia mahasiswa farmasi, dan dia orang yang pernah menyelamatkan nyawa saya. Jawabannya tegas, meski ia tahu jalan yang dipilihnya tidak akan mudah. Di sisi lain, Arhan mulai diliputi rasa ragu. Malam itu ia menatap wajah ibunya yang tertidur, lalu berbisik lirih. "Bu, aku suka dia. Tapi apa aku pantas? Dunia kami terlalu berbeda." Sejak itu, Arhan memilih menjaga jarak. Ia datang lebih pagi, pulang lebih cepat, dan tak lagi singgah ke taman. Arina pun merasa kehilangan. Ada ruang kosong yang tiba-tiba hadir, meski ia tak tahu alasannya. Hingga suatu sore yang basah oleh hujan, Arina melihat Arhan berjalan sendirian menuju gerbang rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejarnya. "Arhan." Arhan menoleh, terkejut. "Dokter, kenapa? Kenapa kamu menghindar? Kamu tahu aku kehilangan temanku?" Suara Arina bergetar. Arhan menunduk. "Maaf, Dok. Aku nggak mau jadi beban. Aku tahu dunia kita beda. Aku nggak mau kamu disalahkan karena dekat sama orang sepertiku." Arina melangkah lebih dekat, menatap matanya dalam-dalam. "Siapa bilang kamu beban? Kamu justru cahaya dalam hidupku, Arhan." Arhan menggeleng pelan. "Tapi semua orang lihat aku rendah." Arina tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Biarkan mereka buta. Karena aku melihatmu, Arhan. Bukan dompetmu, bukan bajumu, tapi hatimu." Keheningan menggantung. Arhan hanya menatapnya, tak percaya. Kata-kata itu meruntuhkan dinding yang selama ini ia bangun. "Aku takut, Arina. Suatu hari kamu sadar bahwa kamu bisa punya siapa saja. Kenapa harus aku?" Arina mengulurkan tangan, menggenggam jemarinya dengan lembut. "Karena dari semua orang,
Hanya kamu yang membuatku merasa cukup. Sebagai manusia. Hari itu menjadi titik balik. Mereka tak butuh pengumuman. Tak perlu pengakuan besar. Mereka hanya berjalan bersama, perlahan tapi pasti. Arhan melanjutkan kuliahnya dengan semangat baru. Arina mulai merancang mimpi. Sebuah klinik komunitas, di mana suatu hari Arhan bisa berpraktik sebagai apoteker. Cibiran tetap datang, bahkan keluarganya sempat menentang. Tapi untuk pertama kalinya, Arina memilih mengikuti kata hatinya. Dan di dalam hati itu, hanya ada satu nama, Arhan. Suatu malam yang tenang, di beranda sebuah rumah sederhana, Arina duduk dengan secangkir teh hangat di tangannya. Di sampingnya, Arhan tenggelam dalam buku farmakologi yang ia baca dengan serius. Tak ada percakapan panjang malam itu. Hanya keheningan yang hangat, ditemani cahaya bintang di langit. Arina menatap ke atas, lalu berkata lirih, "Kalau besok semua ini berakhir, aku gak akan menyesal." Arhan menoleh, heran. "Kenapa?" tanyanya pelan. Arina tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Karena aku pernah jatuh cinta, bukan pada wajah, bukan pada uang, tapi pada seseorang yang membuatku ingin jadi lebih baik." Arhan terdiam. Tangannya meraih jemari Arina, menggenggamnya erat. "Dan aku akan terus mencintaimu," katanya tegas, "meskipun dunia menolak kita." 2 tahun telah berlalu sejak malam hujan itu, saat Arhan pertama kali menyelamatkan Arina. Waktu berjalan, hidup berubah, dan cinta yang dulu mereka jaga dalam diam, kini tumbuh menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Arhan telah lulus kuliah, resmi menjadi seorang apoteker. Ia tidak lagi bekerja sebagai kurir. Bersama Arina, ia membuka sebuah apotek kecil yang mereka sebut klinik kasih. Klinik sederhana itu berdiri di pinggiran kota, di sebuah bangunan tua yang mereka renovasi bersama. Dindingnya dicat putih bersih, pintu dan jendela diberi sentuhan biru langit. Tak besar, namun cukup untuk menampung puluhan pasien setiap harinya. Pasien-pasien itu kebanyakan dari kalangan kecil, mereka yang tak mampu membayar rumah sakit besar. Arina bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di rumah sakit ternama. Banyak yang menyayangkan keputusannya. Bahkan keluarganya pun sempat menentang. Tapi ia selalu berkata, "Kalau aku bisa menyembuhkan orang-orang yang tak mampu mengakses fasilitas mewah, bukankah itu esensi menjadi dokter?" Perlahan, keluarganya luluh. Mereka melihat keteguhan hati Arina, dan kebahagiaan tulus yang tak bisa ditukar dengan apapun. Suatu hari, klinik itu kedatangan tamu yang tak biasa. Seorang perempuan tua duduk di kursi roda, ditemani anak laki-lakinya yang tampak gelisah. Arina terkejut. Ia mengenal mereka. Wanita itu adalah Bu Ratna, ibu dari Dr. Hendra, direktur rumah sakit tempat Arina dulu bekerja. Arina segera menyambut mereka dengan ramah. "Bu Ratna, apa kabar? Mari saya bantu masuk." Wajah Dr. Hendra tampak canggung. Ia tak pernah membayangkan kalau klinik sederhana ini ternyata dimiliki oleh Arina. Dan lebih mengejutkan lagi, ia melihat Arhan datang dari belakang, membawa obat. "Arhan, kau di sini?" tanyanya nyaris tak percaya. Arhan tersenyum, penuh wibawa. "Iya, Dok. Sudah 2 tahun saya di sini. Tak ada lagi kata-kata kasar, tak ada lagi hinaan. Yang tersisa, hanyalah kekaguman." Dr. Hendra terdiam. Perlahan ia menepuk bahu Arhan. "Kalian berdua hebat." Hari itu, seolah menjadi jawaban bagi semua yang pernah meragukan mereka. Cinta yang didasari ketulusan, akhirnya membungkam semua kritik. Di klinik kecil itu, mereka punya sebuah tradisi. Setiap Sabtu pagi, mereka membuka ruang cerita. Para pasien bukan hanya diperiksa, tapi juga diajak berbincang. Anak-anak bercerita tentang mimpi mereka menjadi dokter seperti Arina. Ibu-ibu datang sekadar untuk didengarkan. Dan Arhan selalu berkata, mendengarkan adalah awal dari menyembuhkan. Suatu malam, ketika semua pasien sudah pulang, Arhan mengajak Arina ke halaman belakang klinik. Di sana, ia menyiapkan meja kecil, 2 cangkir teh jahe,
dan cahaya lilin yang temaram di bawah sinar bulan. Dengan tangan bergetar, Arhan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Arina, aku tahu kita sudah berjalan jauh. Kita pernah jatuh, pernah dihina, tapi kita tetap berdiri. Hari ini, aku ingin berdiri bersamamu, selamanya." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana. Tanpa berlian, tanpa kemewahan. Hanya lingkaran kecil, dengan 2 kata terukir di dalamnya. "Kita bisa." "Will you marry me?" Suara Arhan bergetar. Air mata Arina jatuh. Ia mengangguk sambil memeluk Arhan erat. "Ya, jawabanku dari dulu selalu ya." Pernikahan mereka digelar sederhana, di halaman klinik. Tak ada gedung mewah, tak ada catering 5 bintang. Hanya tenda putih, kursi lipat, bunga hasil kebun warga, dan senyum tulus dari orang-orang yang pernah mereka tolong. Pasien-pasien lama, warga sekitar, bahkan anak-anak jalanan yang pernah mereka obati, semua hadir, ikut berbahagia. Arina tampak anggun dengan gaun sederhana. Di sampingnya, Arhan berdiri gagah dengan jas pinjaman. Tak ada hiasan berlebihan, namun kebahagiaan sejati jelas terpancar. Malam itu, setelah pesta usai, mereka duduk berdua di depan klinik. "Arhan," kata Arina pelan, "ingat saat kamu bilang, kamu takut aku akan meninggalkanmu." Arhan mengangguk. Arina menggenggam tangannya. "Sekarang kamu tahu kan, takdir memang menghina kita di awal. Tapi pada akhirnya, takdir juga yang menyatukan kita." Arhan menatap bintang, tersenyum. "Dan aku bersyukur, karena jatuh cinta padamu adalah takdir terbaik yang pernah aku terima." Mereka saling berpandangan. Diam, tapi penuh arti. Karena cinta sejati tidak selalu lahir dari awal yang indah. Terkadang, ia lahir dari luka, dari cemooh, dan dari perjuangan. Tapi jika dijaga, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tak tergantikan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.